wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Nah, bertemu kembali dalam pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Anak-anak, seperti biasa, mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan doa sebelum belajar. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Nah, anak-anak semuanya, masih ingatkah anak-anak cerita singkat kisah Ramayana? Dan siapakah saja tokoh dalam cerita Ramayana? Ya, Bu Guru sudah tunjukkan beberapa gambar. Mungkin anak-anak dapat mengingat bagian-bagian beberapa kisah dari cerita Ramayana. Nah, anak-anak semuanya, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian dari Sabta Kanda. Ya. Kemudian anak-anak mampu menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana. Ya, sebelum Bu Guru lanjut, ya, Bu Guru akan mengingatkan kalian, masih ingatkah apa itu Ramayana? Ya, Ramayana terdiri dari dua kata, yaitu Rama dan Ayana. Rama berarti Rama atau Sang Rama. Kemudian Ayana berarti perjalanan. Nah, Ramayana berarti perjalanan suci Rama. Ya. Nah, kisah Ramayana ini anak-anak adalah salah satu kisah yang merupakan bagian dari cerita Itihasa. Ya, Itihasa itu adalah bagian dari kitab suci Weda. Nah, yang terkait dengan cerita-cerita kepahlawanan. Nah, kitab Ramayana ini anak-anak ditulis oleh seorang Maharshi yang bernama Maharshi Walmiki. Jadi, ya, Ramayana ini sangat penting sekali ya anak-anak untuk ketahui ceritanya, karena ya dalam kisahnya banyak mengandung ya ajaran-ajaran moral, nilai-nilai keagamaan yang patut kita pedomi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dari kisah Ramayana ini, anak-anak diharapkan mampu yakin dan meningkatkan kesadaran bakti anak terhadap ide Sang Hyang Widi-Wasa dan mantap dalam beragama. Ya, anak-anak semuanya, nah dalam kisah cerita Ramayana yang minggu lalu Bu Guru sudah ceritakan secara singkat, di mana bahwa di dalam cerita kisah Ramayana tersebut terdapat beberapa bagian, ya. Nah, kisah Ramayana ini terbagi menjadi 7 bagian yang disebut dengan Sapta Kanda. Sapta artinya 7, Kanda artinya bagian. Ya. Sapta Kanda adalah 7 bagian dari kisah Ramayana. Lalu apa saja ketujuh itu? Nah, yang pertama ada Balakanda. Yang kedua ada Ayodhya Kanda. Yang ketiga ada Aranya Kanda. Yang nomor 4 ada Kiskinda Kanda. Nomor 5 ada Sundara Kanda. Bagian ke-6 kisah Ramayana yaitu Yuddha Kanda. Dan yang terakhir Uttara Kanda. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kisah Ramayana yang disebut dengan Sapta Kanda. Ya anak-anak, nah Sapta Kanda Bu Guru akan ulas kembali. Yang pertama itu Balakanda. Balakanda merupakan awal dari kisah Ramayana. Dalam cerita Balakanda ini,
menceritakan Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Prabu Dasarata memiliki 4 orang putra. Yang pertama dari Dewi Kosalya, beliau memiliki putra bernama Rama. Kemudian dari Sumitra memiliki putra kembar yaitu Laksmana dan Satrughna. Kemudian dari Dewi Kekayi, beliau memiliki putra bernama Bharata. Nah, di dalam kitab Balakanda ini juga menceritakan kisah Sang Rama yang berhasil memenangkan sayembara dan memperistri Dewi Sita, yaitu putri dari Prabu Janaka dari kerajaan Mithila. Ya, anak-anak semuanya, bagian kedua dari kisah Ramayana yaitu yang disebut dengan Ayodhya Kanda. Kitab Ayodhya Kanda berisi kisah dibuangnya Sang Rama ke hutan bersama Dewi Sita dan Laksmana karena permohonan Dewi Kekayi. Jadi Dewi Kekayi ini meminta janjinya kepada Prabu Dasarata bahwa anaknya Bharata harus dijadikan raja, meskipun Bharata menolak untuk dinobatkan menjadi raja. Nah, karena hasutan dari pembantunya yaitu Mantara kepada Dewi Kekayi, Kekayi memohon kepada Prabu Dasarata untuk anaknya agar jadi raja. Nah, meskipun Bharata menolak, ya tidak ingin dinobatkan menjadi raja, kemudian dia mengatasnamakan memerintah kerajaan Ayodhyapura atas nama Rama. Meskipun Rama menjalankan ya kewajibannya yaitu dibuang ke hutan, ya, sesuai janji dari ayahnya. Nah, Rama dibuang ke hutan ya tidak sendiri, tetapi diikuti oleh Dewi Sita dan juga adiknya yang setia menemani yaitu Laksmana. Ya, kemudian yang bagian nomor 3 yaitu Aranyakanda. Kitab Aranyakanda yaitu menceritakan kisah Rama, Sita, dan Laksmana di tengah hutan selama masa pengasingan. Di tengah hutan, Rama sering membantu para pertapa yang diganggu oleh para raksasa. Ya, kitab Aranyakanda ini juga menceritakan kisah diculiknya Dewi Sita oleh Rahwana dan pertarungan antara burung Jatayu dengan Rahwana. Nah, ini adalah beberapa gambar yang mengisahkan ketika Rama menjalankan pengasingan selama 14 tahun di hutan. Ya, selama menjalankan pengasingan di hutan, ya, yang nomor 4 yaitu Kiskindakanda menceritakan kisah pertemuan Sang Rama dengan Raja Kera yaitu Sugriwa. Nah, Sang Rama membantu Sugriwa merebut kerajaannya dari Subali, yaitu kakaknya. Dalam pertempuran, Subali terbunuh. Ya, Sugriwa menjadi raja di Kiskinda. Kemudian Sang Rama dan Sugriwa bersekutu untuk menggempur kerajaan Alengka. Nah, jadi anak-anak, dalam perjalanannya mencari Dewi Sita yang diculik oleh Rahwana, Rama bersama Laksmana bertemu dengan satu kerajaan yang bernama Kiskindakanda. Ya, ini bagian dari kisah Kiskinda, yaitu dari kerajaan Kiskinda. Di kerajaan tersebut ya dipimpin oleh ya Raja Kera, yaitu bersaudara, yakni Sugriwa dan Subali. Ya, Subali yaitu sebelumnya menjadi raja di Kiskinda, tetapi ya karena
apa namanya, karena Subali ini tergolong juga jahat, ya, ingin merebut istri dari Sugriwa. Jadi Sugriwa marah, ya. Nah, sehingga Sugriwa ini merebut dari kerajaan Kisingga dari tangan Subali. Jadi ada terdapat pertempuran di kerajaan ini, ya. Nah, dalam pertempuran tersebut ia juga dibantu oleh Rama. Akhirnya Subali terbunuh dan Sugriwa pun diangkat menjadi raja. Nah, dari kerajaan tersebut, ya, antara Rama, Laksmana, dan Sugriwa, ya, bersekutu untuk menggempur kerajaan Alengka, yaitu kerajaan dari Rahwana. Nah, dalam kisah selanjutnya, yaitu dalam kisah Sundarakanda, itu menceritakan kisah tentara Kikinda yang membangun jembatan Situbanda yang menghubungkan India dengan Alengka. Nah, ada tokoh yakni kera putih bernama Hanoman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan menghadap Dewi Sita. Di sana ia ditangkap namun dapat meloloskan diri, dan membakar ibu kota Alengka. Jadi ya, ini gambar dari cerita pembuatan jembatan Situbanda oleh pasukan monyet. Ya, lalu Hanoman menjadi duta Sang Rama untuk membawa pesan ke Alengkapura untuk bertemu dengan Dewi Sita. Ya anak-anak, di dalam kisah selanjutnya yaitu pada bagian Yuda Kanda menceritakan bahwa kisah pertempuran antara laskar kera Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rahwana. Nah, cerita diawali dengan usaha pasukan Sang Rama yang berhasil menyeberangi lautan dan mencapai kerajaan Alengka dari Rahwana. Sementara itu, dalam kerajaan Alengkapura, Wibisana diusir oleh Rahwana, ya, karena terlalu banyak memberikan nasihat. Jadi, anak-anak, Rahwana ini memiliki beberapa saudara, ya, yakni Kumbakarna, kemudian ada namanya Surpanaka. Nah, Kumbakarna dan Surpanaka ini memiliki sifat raksasa yang jahat, ya, yang bersekutu dengan Rahwana. Tetapi adiknya yang lainnya yakni Wibisana memiliki sifat yang bijaksana, ya, raksasa yang baik hati. Nah, karena berpihak kepada Rama, Wibisana ini pun diusir oleh Rahwana, ya, karena terlalu banyak memberikan nasihat-nasihat. Nah, dalam pertempuran ya antara Rama dan Rahwana, ya, Rahwana gugur di tangan Rama oleh senjata panah sakti, ya, yang sering disebut dengan Brahmastra. Nah, karena peperangan dimenangkan oleh Rama, maka Sang Rama pun pulang dengan selamat ke Ayodhya bersama dengan Dewi Sita. Nah, lalu dalam kisah selanjutnya yang terakhir yaitu Uttarakanda. Ya, dalam kisah Uttarakanda menceritakan kisah pembuangan Dewi Sita karena Sang Rama mendengar desas-desus dari rakyat yang sangsi dengan kesucian Dewi Sita. Nah, jadi setelah Rama sampai ke Ayodhya, ya, rakyat Ayodhya meragukan kesucian dari Dewi Sita. Nah, karena Dewi Sita sempat diculik oleh Rahwana, jadi beliau diragukan kesuciannya. Sehingga Rama pun, meskipun Rama sangat mencintai Dewi Sita, ya, Dewi Sita diusir dari kerajaan, ya, karena meragukan kesucian Dewi Sita dan mendengarkan desas-desus dari rakyat. Nah, kemudian Dewi Sita tinggal di pertapaan Resi Walmiki dan melahirkan Kusa dan Lawa.
yaitu melahirkan anak kembar ya yang bernama Kusa dan Lawa. Nah, meskipun sebenarnya Dewi Sita ini masih suci ya, Kusa dan Lawa ini merupakan anak dari Sang Rama. Nah, Kusa dan Lawa datang ke istana Sang Rama pada saat upacara Aswamedha. Nah, pada saat itulah mereka menyanyikan Ramayana. Ini kisah perjalanan Rama yang digubah oleh Resi Walmisi. Di sana pun ya Rama mengingat kisah perjalanannya bersama Sita, Laksmana dan juga yang lainnya ya, sehingga percayai bahwa Kusa dan Lawa adalah anak-anaknya dari Sita. Ya, anak-anak semuanya, itulah Bu Guru ulas kembali cerita kisah Ramayana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tokoh-tokoh cerita Ramayana. Nah, dari pembelajaran kisah bagian beberapa Sapta Kanda tadi, anak-anak dapat mengetahui beberapa tokoh dari cerita Ramayana. Mari kita sebutkan bersama-sama tokoh-tokoh cerita Ramayana. Yang pertama, Dasarata. Ya, Dasarata itu adalah raja dari Kosala, yaitu Raja Ayodhyapura ya sebelum Rama. Kemudian Dewi Kosalya, Dewi Sumitra dan Dewi Kekayi, yaitu istri dari Dasarata. Dewi Kosalya adalah ibunya Sang Rama, Dewi Sumitra ibu dari Laksmana dan Satrugna, dan Dewi Kekayi adalah ibu dari Bharata. Kemudian Rama ya penerus kerajaan dari Ayodhya. Kemudian Laksmana yaitu adik dari Sang Rama, Satrugna juga adik dari Sang Rama, Bharata merupakan putra dari Dewi Kekayi yang kemudian juga adik Sang Rama. Kemudian Dewi Sita yaitu istri dari Sang Rama. Kemudian Prabu Janaka yaitu adalah sang raja dari Mithila, merupakan ayah dari Dewi Sita. Kemudian yang 9 yaitu Rahwana, yaitu raksasa ya yang berasal dari kerajaan Alengkapura. Surpanaka ya adik dari Rahwana. Sugriwa yaitu raja kera dari Kiskindha. Hanoman adalah kera putih yang menjadi duta Sang Rama ke Alengka. Hanoman juga adalah panglima dari kerajaan Kiskindha. Wibisana yaitu adik dari Rahwana. Kemudian Kumbakarna juga saudara dari Rahwana. Jatayu adalah burung ya, burung yang membantu Rama mencari Dewi Sita ya ketika Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Jatayu juga adalah teman dari Prabu Dasarata. Mantara adalah orang yang menghasut Dewi Kekayi agar anaknya menjadi raja. Anak-anak ya, kisah dari Sapta Kanda yaitu bagian dari kisah Ramayana yang dibagi menjadi 7 bagian yang disebut dengan Sapta Kanda. Kemudian kita juga belajar tokoh-tokoh dari Ramayana. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Baik, Bu Guru akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Om Dewa Suksema Prama Acimpya Yinama Swaha. Om Santi 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 Om.